Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Di sela tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, Polda Ketut Budianto Babinsa Koramil 5 Keramat Jati, Jakarta Timur berkreasi dalam pengenalan dan pembuatan ekoenzim serta cara pengolahan limbah dapur organik. Selain menjalankan tugasnya sebagai Bintara Pembina Desa atau Babinsa di Koramil 05 Keramat Jati, Pelda Ketut Budianto juga aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Di sela tugas utamanya menjaga keamanan wilayah, ia juga kerap melakukan kegiatan pelestarian lingkungan dengan mengolah sampah buah dan sayur menjadi cairan fermentasi ekoenzim. Kegiatan positif tersebut sudah dilakukannya sejak tahun 2019 dengan tujuan untuk mengurangi sampah rumah tangga yang berpotensi mencemari udara dan lingkungan. Menurut Ketut, cairan ekoenzim mampu mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dengan menggunakan sampah buah atau sayuran. Agar kegiatan mengolah sampah organik rumahan dapat bermanfaat lebih luas, Pelda Ketut rutin memberikan edukasi, pelatihan, sekaligus pendampingan kepada masyarakat di wilayah kerjanya dan juga di lingkungan tempat tinggalnya. Untuk membahas lebih lanjut bagaimana Pelda Ketut mengolah sampah organik menjadi ekoenzim dan apa yang membuatnya ingin mengedukasi masyarakat untuk ikut melestarikan lingkungan, saat ini kita telah terhubung dengan Pelda Ketut Budianto selaku relawan ekoenzim. Selamat pagi Pak Ketut. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Ketut, ini semangat mencintai bumi juga. Bagaimana awalnya Pak Ketut ini akhirnya tergerak untuk mengolah limbah rumah tangga menjadi tadi ya ekoenzim. Apa manfaat yang Bapak sendiri rasakan nih Pak Ketut? Baik Bu, kebetulan Bu, saya di rumah mempunyai satu usaha laundry kecilan. Dari awal saya sudah berusaha untuk mencari deterjen yang ramah lingkungan. Dan suatu malam kakak saya dari Bali, dia posting dia lagi motong-motong limbah sayur mayur dan buah. Katanya dia, Kak ini buat apa? Dia bilang buat ekoenzim. Terus buat apa manfaatnya? Banyak muncul. Di antaranya bisa buat nyuci baju. Nah dari sana saya langsung mencari, ingin tahu lebih lanjut. Saya bergabung ke grup WA-nya dulu. Demikian. Baik, tadi dalam tayangan sejak 2019 ini Pak Ketut sendiri mengolah limbah rumah tangganya menjadi cairan ekoenzim. Bagaimana proses pembuatannya dan cairan ekoenzim ini dimanfaatkan sebagai apa sih Pak? Untuk membuat ekoenzim sangat mudah sekali. Bahkan sekarang udah banyak teman-teman kami di Bali dimanapun itu anak-anak TK-nya diajarin untuk membuat. Yang perlu disiapkan itu adalah wadah plastik. Wadah yang plastik, yang kedua air, yang ketiga gula. Nah di sini gula yang dipakai itu ada gula merah atau gula molase, yang tidak boleh hanya gula pasir. Selain gula pasir boleh semuanya. Dan limbah sampah rumah tangga kita, di antaranya itu ya potongan sawi, kangkung, bayam, dan juga dicampur dengan kulit-kulit buah mangga, buah pepaya, buah apa aja. Nah itu dicampur, difermentasi selama minimal 3 bulan. Dan setelah 3 bulan itu bisa kita gunakan untuk berbagai hal, karena banyak manfaatnya dia. Dan kebetulan punya usaha laundry dan saya sudah mengaplikasikan dan membuat sampai sekarang. Bajunya bersih, beda dengan menggunakan kimia. Demikian, Bu. Baik, jadi banyak manfaatnya dan untuk membuat ekoenzim ini sendiri dengan bahan-bahan limbah yang sebenarnya ada di rumah setiap orang begitu ya Pak, masing-masing dari orang tersebut. Kemudian tadi manfaatnya juga banyak sekali fungsinya dan akhirnya sekarang Bapak sendiri tergerak untuk mengedukasi masyarakat di sekitar begitu, di tempat tinggal Pak Ketut khususnya untuk juga menerapkan, untuk juga ikut mengaplikasikan apa yang Bapak aplikasikan begitu kan. Apa yang akhirnya respon dari tetangga atau lingkungan sekitar dengan adanya edukasi yang Pak Ketut buat, dan bagaimana Pak Ketut ini akhirnya mendorong orang-orang di sekitar Pak Ketut untuk turut melestarikan lingkungan juga dengan mengolah limbah rumah tangga.
Pak Ketut. Baik Bu, kan selama ini kita ini udah terbiasa Bu. Selama ini kita ini udah, halo Bu ya. Iya Pak, Halo silakan Bu. Pak. Kan selama ini kita terbiasa Bu. Kita selama ini terbiasa membuang sampah organik. Semua sampah kita buang ke tong sampah. Nah, dengan adanya metode mengolah sampah dibuat ekoenzim, ya kita berharap ke depannya semua orang harus bertanggung jawab dengan sampah dapurnya masing-masing. Jangan sampai kita membuang sampah dapur kita ke tong sampah. Dengan kita mengolah ekoenzim, nanti kita akan mendapatkan sejuta manfaat Bu. Kita bisa menggunakan semua bahan kimia yang ada di rumah. Semua sebelum bisa. Saya membuat ekoenzim itu, membuat sabun ekoenzim, saya buat nyuci baju, buat nyuci piring, buat mandi keramas, buat mandi. Hanya satu sabun saya. Dan hasilnya jauh bersih. Yang kedua, yang namanya kita mengajak orang Bu, tidak semuanya orang yang tidak semua yang kita ajak itu mau. Karena berbagai faktor. Karenanya lama lah, 3 bulan 4 lama. Mungkin dia sampah jijik, bau gitu kan, karena memang itulah anggapan sampah itu, dia bau dan jijik. Tetapi dengan diolah menjadi ekoenzim, kita akan mendapatkan sejuta manfaat dan dia tidak bau lagi dia. Ekoenzim fermentasi di rumah nggak bau, justru baunya wangi, banyak manfaatnya. Ya, Bu. Baik, kalau kita lihat dalam tayangan ini Bapak sendiri aktif ya begitu pada komunitas masyarakat, kemudian di lapangan sendiri ini mengedukasi tadi begitu kepada orang-orang di lingkungannya. Sampai saat ini sudah berapa banyak Pak yang Bapak edukasi? Kemudian apakah ada aktivitas pembuatan ekoenzim yang Bapak lakukan bersama masyarakat di sekitar, atau memang ada programnya sendiri nih Bapak membuat program di lingkungannya dan juga menggerakkan hal tersebut? Cara saya untuk menyebar Bu, ada 2 cara. Yang pertama lewat media sosial, WA, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua saya mendatangi entah itu tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, ketua bank sampah, itu yang saya datangin. Dan dari saya bergabung mulai tahun akhir 2019 sampai sekarang ini, saya sudah membuat puluhan grup WA, puluhan. Mungkin udah ribuan mungkin itu mungkin pesertanya ya, karena saya nggak tahu persis seberapa. Udah banyak sekali, dari baik pun di Jakarta, di Tangerang, Bekasi, Bogor, dan sampai ke Medan, kita bangun sampai Sulawesi, kita bangun grup WA dengan tujuan mempercepat proses penyebaran ekoenzim ini. Karena semakin banyak yang membuat ekoenzim Bu, yang pasti itu kita mengurangi sampah organik, yang kedua kita bisa mengurangi pemanasan global. Kan itu tujuannya, mencegah pemanasan global lebih parah lagi tujuannya. Itu kita. Dan ekoenzim pun tidak kita jual belikan, gratis. Kemudian sudah 1 tahun Pak Ketut sendiri ini di lapangan mengedukasi, apa suka duka yang Bapak rasakan, dan ada ajakan apa nih Pak untuk pemirsa juga bisa ikut turut terinspirasi seperti Pak Pelda Ketut ini melestarikan lingkungan, mengolah sampah sendiri dan bertanggung jawab terhadap sampahnya. Boleh Pak disampaikan? Kalau suka dukanya ada aja Bu. Mungkin gini, saya ada beberapa orang yang kena sakit gula diabetes nih kan, saya kasih dia ekoenzim, sembuh lukanya. Saya ajak dia membuat, ya dengan alasan belum sempet lah, nggak ada waktu lah alasannya. Itu dukanya. Karena dia itu udah merasakan manfaatnya, luka diabetesnya kering dengan ekoenzim. Pas diajak membuat, itu aslinya nggak ada waktu, nggak sempet segala macam. Tetapi kalau kita banyak yang udah kita ajak, itu bahkan ada juga yang belum merasakan manfaatnya, dia langsung membuat untuk mendengar sejuta manfaat, baik buat lingkungan, buat kesehatan, buat rumah tangga, buat air, semuanya bagus, dia langsung membuat, mau. Jadi tergantung kembali ke orangnya aja. Demikian. Baik, itu dia tadi ya, untuk mendapatkan manfaat tidak hanya lingkungan asri dan juga lestari, ternyata banyak sekali limbah
dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan dengan berbagai fungsi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut telah menginspirasi kami pagi ini di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu. Selamat pagi Bu. Selamat FNG. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.